Eee, Selamat siang Bu Herlin, apa kabar? Ya, selamat siang Bu Agus. Kabar baik. Kalau Bu Agus bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, sehat. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Boleh Bu, boleh. Kebetulan saat ini saya lagi istirahat. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya mau cerita terkait, kegiatan supervisi oleh kepala sekolah kepada saya tadi. Ibu kepala sekolah, menilai kalau pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang membuat siswa aktif untuk belajar matematika. Siswa sepertinya mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya ajarkan. Nah, ibu kepala sekolah ingin agar saya, mengaitkan materi yang saya ajarkan itu dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan Bu, waktu kepala sekolah melakukan supervisi tadi, materi yang saya ajarkan itu agak sulit untuk saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tahulah Ya. Bu, kalau pelajaran matematika, tidak semua materinya bisa dikontekstualkan. Jadi saya bingung Bu, saya harus bagaimana membuat rencana pembelajaran agar pembelajaran matematika itu menarik buat siswa dan mereka aktif mengikuti pelajaran matematika. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu tadi disupervisi oleh Ibu kepala sekolah. Terus Ibu kepala sekolah tadi menilai kalau pembelajaran yang Ibu bawakan itu kurang aktif ya, atau eh, tidak tidak dimengerti oleh siswa. Kemudian Ibu kepala sekolah juga berharap agar Ibu Agus mengaitkan materi matematika yang Ibu ajarkan dengan memberikan contoh-contoh di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Agus? Iya Bu, ibu kepala sekolah ingin melihat kalau anak-anak itu antusias belajar matematika. Oh, begitu. Sebelum lanjut Bu Agus, eee, apa yang Ibu Agus harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin Ibu Herlin sebagai guru senior matematika, memberi masukan buat saya. Bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu lebih tertarik belajar matematika atau mereka lebih semangat, atau lebih fokuslah Ya. belajar matematika. Saya ingin itu pelajaran matematika disenangi oleh semua murid Bu. Saya ingin, masukan dari Ibu begitu, kira-kira strateginya bagaimana Bu? Ya, bagus sekali Bu Agus. Jadi ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bersama ya. Kemudian Bu Agus, bagaimana strategi supaya mata pelajaran matematika yang menyenangkan dan menarik yang Ibu katakan tadi eh, bisa dilaksanakan? Menurut Ibu Agus, kira-kira apa yang bisa membuat pelajaran matematika itu menarik untuk siswa? Eee, Menurut saya Bu, pelajaran matematika itu akan menarik apabila diajarkan dengan cara yang menyenangkan, sehingga, eee, murid senanglah belajar matematika Bu. Ya, kalau begitu Bu Agus, bagaimana supaya pelajaran matematika menyenangkan di kelas atau dapat disukai oleh murid? Supaya matematika menyenangkan atau disukai, maka kita harus, menanamkan, pemikiran kepada anak-anak bahwa, matematika itu tidak rumit Bu. Terus kalau kita ngajar, sebisa mungkin kita memberikan, contoh, atau mengaitkan, materi yang kita pelajarkan dengan dunia nyata. Terus mungkin kita juga bisa menggunakan trik khusus dalam menyelesaikan soal-soal matematika, Bu. Terus, mungkin bisa menggunakan games, atau tantangan kepada murid, memberikan tantangan kepada murid, Bu. Serta mungkin kita bisa mengaplikasikan teknologi, Bu, dalam pelajaran matematika. Misalnya untuk menggambar, kita kan bisa memakai aplikasi GeoGebra, Bu, begitu. Wah, mantap sekali idenya Bu Agus, luar biasa ya. Jadi eh, supaya menyenangkan, yaitu harus menanamkan pemikiran pada murid. Kemudian memberikan contoh-contoh mengaplikasikan matematika dengan dunia nyata. Kemudian memberikan juga aplikasi teknologi
dalam pembelajaran matematika, misalnya penggunaan aplikasi, misalnya game-gamenya, itu sangat menarik. Kemudian Bu Agus, apakah Ibu Agus sudah mencoba strategi mengajar seperti yang Ibu katakan tadi? Terus kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Agus untuk membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan dan menarik bagi murid? Iya sudah sih Bu, cuma, saya tidak konsisten, melakukannya, kadang, saya lakukan, kadang tidak juga Bu. Menurut saya sih kalau dinilai saya itu masih di skala 6 mungkin Bu, tapi saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya Bu. Ya. Lalu adakah kendala yang Ibu Agus hadapi untuk menyajikan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi murid yang seperti yang Ibu sebutkan tadi? Kendalanya sih, saya masih terbatas dalam, menemukan strategi atau metode terkait judul materi. Misalnya, menemukan, games atau, mengaitkan dengan, materi yang saya ajarkan itu dengan kehidupan sehari-hari atau dunia nyata, Bu. Iya. Kemudian, terus bagaimana caranya agar tujuan yang Ibu Agus sebutkan tadi, untuk membuat pembelajaran matematika lebih menyenangkan dan mudah dipahami, untuk murid-murid? Tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi, Bu, supaya saya dapat menemukan strategi atau metode yang sesuai untuk setiap topik yang saya ajarkan, Bu, gitu. Apa strategi Ibu Agus? Apa Eee strateginya yang dilakukan untuk, anak-anak yang Ibu Agus sebutkan tadi? Mungkin saya akan lebih banyak belajar, Bu, mungkin misalnya saya belajar dari YouTube. Kan banyak, Bu, sekarang yang membahas cara mengajarkan topik dalam matematika di YouTube. Terus saya juga akan lebih aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, Bu, khususnya pelatihan daring tentang strategi belajar matematika. Terus saya juga akan lebih banyak berkolaborasi, Bu, dengan, rekan, semapel ya atau serumpun, Bu. Nah, khususnya itu mungkin saya akan lebih aktif lah di kegiatan GMP matematika. Begitu, Bu. Wah, luar biasa ide-idenya Bu Agus untuk, melakukan atau memberikan strategi untuk anak-anak kita. Terus kira-kira adakah lagi yang Ibu akan lakukan untuk membuat pembelajaran yang Ibu bawakan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan? Gini Bu, saya juga akan, menyelingi pembelajaran dengan ice breaking Bu, biar anak-anak lebih santai belajar. Terus, saya akan membuat project, dengan siswa, misalnya membuat alat peraga pembelajaran, terkait topik yang dipelajari murid-murid Bu. Iya. Wah, mantap sekali ide-idenya Bu Agus ini. Pasti, kalau dilakukan demikian, pasti anak-anak akan lebih senang, dalam kegiatan, belajar. Nah, kapan kira-kira Ibu Agus mulai melakukan, seperti yang Ibu lakukan Ibu katakan tadi? Mmm, mudah-mudahan, saya, akan melakukannya mulai besok lah Bu. Besok kan saya ada jam mengajar di kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7F. Nah, saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, dengan memberikan games serta memberikan contoh terkait masalah kehidupan sehari-hari. Saya juga akan, membuat proyek alat peraga Bu dengan murid-murid. Kebetulan besok itu kami belajar, tentang bangun ruang sisi datar. Jadi kami akan membuat proyek, membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar dari, karton Bu, gitu. Iya, menarik sekali ya Bu. Jadi Ibu akan merancang pembelajaran yang lebih menarik dengan memberikan game-game serta memberikan contoh terkait masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, begitu ya Bu? Iya Bu. Lalu, apa ukuran keberhasilan Ibu Agus untuk menilai bahwa kegiatan yang Ibu lakukan itu, menyenangkan bagi siswa? Gini Bu, setelah kegiatan pembelajaran, saya akan melakukan refleksi Bu. Murid-murid, akan mengungkapkan perasaannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di situ, saya akan melakukan refleksi apakah kegiatan pembelajaran yang sudah, kami laksanakan itu, menyenangkan bagi murid Bu.
Ya, terus apa tindak lanjut yang akan Ibu Agus lakukan, selanjutnya? Saya juga akan, berkolaborasi dengan, rekan, serumpun atau semapel, Bu, untuk merancang modul pembelajarannya, dan berbagi praktek baik. Terus, jika modulnya nanti selesai, Bu, saya akan, memberikan ke kepala sekolah untuk tanda tangani, Bu, gitu. Jadi Bu kepala sekolah, pasti akan tahu kalau, saya sudah merancang, kegiatan pembelajaran yang menarik seperti yang Ibu, kepala sekolah inginkan, Bu. Ya, mantap. Jadi, luar biasa ya, saya sangat mendukung, yang Ibu Agus akan lakukan dan semoga makin banyak, murid-murid kita yang menyenangi, pembelajaran matematika. Terima kasih Bu, apakah minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi Bu, supaya, kita bisa, melakukan refleksi terkait, apa yang nantinya akan saya lakukan Bu? Iya, bisa sekali, bagus. Dengan senang hati kita, memang harus lebih sering berkomunikasi untuk membicarakan masalah terkait, pembelajaran di kelas. Semoga kita menjadi guru yang menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Nah, Bu Agus, dari kegiatan, coaching ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Agus setelah melakukan, coaching bersama saya pada hari ini? Perasaan saya sih, lega ya Bu, setidaknya, saya, bisa menemukan ide-ide lah bagaimana, membuat pelajaran, matematika itu lebih menyenangkan dengan berbincang-bincang dengan Ibu Herlin, gitu. Mmm, Bu, Iya, baik, Bu. baik Bu, sekali lagi saya terima kasih banyak buat waktunya Bu, karena bel sudah bunyi saya permisi ya Bu, saya akan kembali ke kelas untuk mengajar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Bu. Stop mic ya? Ya, kami duluan berbicara. Selamat pagi, selamat siang, Bu. Apakah Ibu ada waktunya untuk kita Eee, berbicara sebentar? Selamat siang juga Ibu Herlin. Iya, kebetulan, saya sudah selesai mengajar. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita bicara, Bu? Saya mau bercerita tentang, masalah saya di kelas, Bu. Bisa sekali, apa yang Ibu mau, ceritakan? Begini, Bu, ada beberapa siswa di kelas saya, setiap kali, saya mengajar, mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran, membuat keributan dengan mengganggu teman-temannya. Padahal sesuai dengan kesepakatan kelas kami bahwa, eee, anak-anak kami harus, tenang atau aman ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, saya sudah memberi peringatan dan menasehati mereka, tetapi, pada pertemuan, berikutnya tetap saja ada yang berbuat, hal yang sama, Bu. Oh, begitu. Jadi, kalau Ibu Herlin mengajar, khususnya di jam-jam terakhir ini, kadang-kadang Ibu Herlin mendapati beberapa siswa Ibu Herlin, kurang bersemangat ya? Bahkan Iya, ada Bu. yang sampai mengganggu temannya, gitu ya? Iya, Bu. Terus, sebelum kita lanjut Bu Herlin, kira-kira apa sih yang, Ibu Herlin harapkan dari obrolan kita pada siang ini? Saya menginginkan solusi dari Ibu Agus, jalan keluar bagaimana, mengatasi siswa di kelas saya yang suka ribut dan tidak fokus pada saat belajar, Bu. Oh, begitu, jadi kalau menurut Ibu Herlin sendiri,
Apa kira-kira yang membuat siswa Ibu itu kurang semangat atau kurang fokus belajar sih? Kalau menurut saya Bu, mungkin karena pada waktu pembelajaran jam kedua yaitu terjadi di siang hari dan panas, sehingga mereka tidak fokus belajar. Kemudian pada saat pembelajaran saya juga menggunakan metode yang saya lakukan, yaitu dalam mengajar mungkin kurang menarik Bu, sehingga mereka kurang bersemangat. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu Herlin bisa enggak ceritakan metode apa yang Ibu Herlin gunakan dalam mengajar? Iya, baik Bu. Jadi selama ini saya menggunakan metode ceramah karena saya pikir kalau metode ceramah lebih cepat untuk menghabiskan materi sesuai dengan yang saya targetkan, Bu. Oh, begitu. Terus kira-kira ada tidak kendala lain selain metode yang Ibu gunakan itu yang membuat siswa Ibu kurang semangat? Iya Bu, ada kendala lain juga, yaitu mungkin karena saya juga media pembelajarannya yang saya gunakan itu kurang menarik Bu, sehingga siswa ini tidak tertarik atau tidak fokus pada saat pembelajaran Bu. Terus menurut Ibu Herlin, kalau untuk memperbaiki metode mengajar dan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa itu semangat untuk belajar, kira-kira Ibu Herlin, apa yang Ibu Herlin akan lakukan untuk memperbaiki itu? Iya, saya akan mencari referensi terkait metode-metode mengajar. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dan saya juga melakukan refleksi sehingga saya bisa tahu metode yang saya gunakan apakah sudah tepat atau belum. Lalu kemudian saya juga akan menanyakan kepada siswa terkait proses belajar mengajar yang kami lakukan. Begitu, Bu. Begitu ya. Jadi begini ya, Ibu Herlin akan mencari metode-metode mengajar begitu ya, serta media-media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terus Ya. Ibu Herlin juga akan melakukan refleksi setiap selesai mengajar ya. Iya, Bu. Terus, nah kalau kegiatan seperti itu kira-kira kapan Ibu Herlin akan mulai lakukan? Apakah itu hanya dilakukan kepada siswa yang bermasalah saja atau di seluruh kelas? Iya. Rencananya, Bu, saya akan langsung melakukannya mulai besok. Saya akan merefleksikan pembelajaran bersama dengan seluruh siswa di kelas saya, Bu. Kira-kira Ibu Herlin bisa ceritakan bagaimana caranya merefleksikan pembelajaran? Iya, Bu. Melakukan refleksi begitu? Iya, Bu. Jadi untuk siswa yang bermasalah, saya akan menasehati dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat terdahulu, Bu. Sedangkan untuk seluruh kelas siswa saya yang ada di kelas, saya akan menanyakan hal baik dan hal yang kurang baik dalam pembelajaran kami, Bu. Selain dengan menasehati, kira-kira ada tidak cara lain yang Ibu Herlin akan lakukan? Iya, Bu, ada cara lain, yaitu dengan membuat kelompok diskusi dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok, sehingga setiap kelompok akan saling berlomba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sangat bagus kayaknya idenya, Bu. Selain Ibu menasihati, Ibu juga akan membuat permainan dalam diskusi, terus Ibu akan memberikan kuis sehingga mereka lebih semangat dan saling berlomba untuk menjawab soal-soal yang diberikan ya, Bu. Iya, Bu. Terus dalam waktu dekat ini apa kira-kira lagi yang Ibu Herlin akan lakukan? Iya, Bu. Dalam waktu dekat ini
saya akan melakukan menerapkan tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat dulu, Bu. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa mengenai cara gaya belajarnya dan kemudian kesiapannya dalam belajar, Bu. Kemudian saya juga akan merubah metode mengajar saya yang selama ini mungkin kurang tepat. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian selalu merefleksi setiap pembelajaran selalu merefleksikan pembelajaran setelah selesai proses pembelajaran, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat belajar siswa di kelas yang Ibu ajar ya. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang? Apakah sudah ada solusi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat kelas Ibu lebih bersemangat begitu? Iya, Bu. Jadi setelah saya bercerita dengan Ibu Agus, perasaan saya sangat senang. Apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini akhirnya sudah bisa terjawab, Bu. Yaitu tentang saya akan kembali membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, kemudian selalu mengaktifkan siswa. Terima kasih Bu Agus atas masukannya kepada saya, masukan yang luar biasa, Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berhasil sesuai dengan Ibu Herlin harapkan atau rencanakan. Amin, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Herlin.